Siapa yang pernah merasa tertekan hanya karena harus menyenangkan orang lain? Rasanya, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, seolah harus dipertanggungjawabkan ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita sudah berusaha keras, tapi pada akhirnya yang kita dapatkan hanyalah rasa, belum cukup. Kita berlari tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk memuaskan ekspektasi mereka. Apa itu artinya hidup? Atau kita hanya sekadar menjadi boneka dalam permainan orang lain? Lalu, apa yang sebenarnya kita cari dalam upaya ini? Apakah itu pengakuan, cinta, atau sekadar rasa nyaman di hati? Nah, pada chapter pertama ini, kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa kita selalu merasa terdorong untuk menyenangkan orang lain. Suatu pola yang mungkin tanpa kita sadari telah mengubah cara kita berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Chapter 1. Mengapa kita perlu menyenangkan orang lain? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih kita terus-terusan berusaha menyenangkan orang lain? Apakah itu karena kita takut dianggap egois? Atau mungkin karena kita nganggap hidup harus selalu sesuai dengan harapan orang lain? Ketika kita melakukan hal-hal kecil untuk menyenangkan orang lain, entah itu membantu ngurusin pekerjaan teman atau mengorbankan waktu untuk hobi sendiri, kita merasa semacam kepuasan. Namun, cobain deh bayangkan sehari tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Sebuah nirwana yang mungkin sulit dibayangkan, bukan? Kita jadi terjebak dalam lingkaran setan, terus berputar di antara harapan dan kenyataan, sementara kebahagiaan kita sendiri terabaikan. Kesadaran kita akan mentalitas ini mulai tergeser. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita mau terjebak dalam perangkap pertimbangan orang lain? Dalam perjalanan kita, akan ada saatnya kita harus memahami bahwa keputusan terbaik adalah yang membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Belajar untuk berkata, tidak, itu penting. Dan kita mulai perlu melakukan refleksi tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Chapter 2. Efek negatif terlalu fokus pada orang lain. Apa yang terjadi ketika kita terus-terusan berusaha menyenangkan orang lain? Salah satu dampaknya adalah kita jadi kehilangan identitas diri kita. Ya, banyak dari kita yang sampai-sampai melupakan apa yang sebenarnya kita suka, hanya untuk mendapatkan dukungan atau pujian. Biar dikatakan perhatian, padahal nyatanya, kita hanya berakting di panggung yang diseting orang lain. Ironis, kan? Kita takut untuk ambil keputusan yang bisa mengecewakan orang, meskipun itu sebenarnya bukan pilihan yang kita inginkan. Kadang kita terlihat sangat peduli, tapi di balik itu, kita justru sedang membunuh diri sendiri perlahan-lahan. Yang lebih parah, bisa jadi kita akan mengalami stres berlebih, merasa cemas setiap kali tidak bisa memenuhi harapan. Stres ini paling sering muncul ketika kita terpaksa mengorbankan waktu dan tenaga demi mereka. Jadi, mari kita mulai introspeksi. Kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri, tanpa memikirkan orang lain? Apa jadinya jika kita mulai menganggap diri kita penting? Chapter 3. Mencari kepuasan dari dalam diri sendiri. Bayangkan seandainya semua energi yang kita salurkan untuk menyenangkan orang lain dialokasikan untuk diri sendiri. Kita sebenarnya punya potensi yang besar untuk bahagia dengan cara yang lebih otentik. Cobalah untuk mengalihkan perhatian ke dalam diri dan fokus pada apa yang benar-benar kita inginkan. Ini bukan egosentris. Ini tentang menempatkan diri kita pada prioritas yang tepat. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita akan lebih mampu mencintai orang lain dengan tulus. Ada banyak cara kita bisa merayakan diri kita sendiri. Pertama, coba buat list tentang apa yang membuat kita bahagia. Kedua, gunakan waktu yang ada untuk mengeksplorasi hobi yang sering kita tinggalkan. Ketiga, berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung perjalanan kita, bukan yang membebani. Ketika kita merasakan kepuasan dari dalam, barulah kita bisa memberikan pengaruh positif di luar diri. Chapter 4.
persepsi dan realita, memisahkan kehidupan kita dari orang lain. Ada apa dengan ekspektasi? Kenapa kita merasa terutang untuk memenuhi harapan orang lain? Nyatanya, bukan hanya kita yang merasakan tekanan ini. Setiap orang pun merindukan pengakuan. Namun, kita harus ingat, realita itu kompleks. Gak semua yang kita duga pandangan orang lain itu benar. Jika kita terus-menerus berusaha menyenangkan setiap orang, kita akan masuk dalam perangkap siklus yang gak ada ujungnya. Ada kalanya kita harus berani untuk melawan batasan-batasan ini. Misalnya, mulai dengan menggali pertanyaan sederhana, apa yang sebenarnya aku mau? Saat kita bisa jawab pertanyaan ini, kita sudah melangkah maju untuk bisa melepaskan diri dari belenggu eksternal. Kita tidak perlu menjalani hidup hanya untuk dilihat orang. Hiduplah sesuai dengan realitas kita dan lihat bagaimana pandangan orang lain beradaptasi terhadap kita. Terkadang, mengambil jarak dari ekspektasi bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Chapter 5, Menjadi otentik adalah kunci kebahagiaan. Di era yang serba cepat ini, kadang kita terlalu terjebak dalam proses menjadi orang yang sempurna. Namun, sebenarnya kunci untuk bahagia itu sederhana. Jadilah otentik. Apa artinya hidup dalam kebenaran diri kita sendiri? Ketika kita berhenti memakai topeng demi orang lain, itu saat yang tepat untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Dalam proses ini, kita menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan, tanpa terpengaruh oleh komentar negatif. Hidup tanpa beban ekspektasi orang lain sangat mungkin. Namun, perlu komitmen dari diri sendiri untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi perkembangan diri. Akhirnya, langkah ini akan membawa kita ke kebahagiaan sejati. Menghargai diri dan melakukan apa yang kita cintai. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang perjalanan kita, bukan tentang pandangan orang lain. Ingin tahu lebih banyak tentang proses bertumbuh? Yuk, cek video-video lainnya di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.